mitos belaka. Namun kenyataannya banyak cerita yang mengisahkan tentang keberadaan makhluk halus. Entah dengan bagaimanapun caranya, mereka menunjukkan eksistensinya yang sebenarnya ada di sekitar kita. Hanya saja tidak kasat mata. Apakah hal tersebut merupakan pesan ataukah peringatan dengan maksud dan tujuan tertentu? Siapakah sebenarnya mereka yang mencoba berkomunikasi kepada kita dengan cara masing-masing? Lalu apa tujuan makhluk halus itu tetap berusaha berkomunikasi dengan manusia? Ketemu lagi bersama saya di tayangan yang begitu luar biasa. Tayangan yang menginspirasi dan tayangan yang siap ngebahas informasi terkini yang pasti Anda juga alami. Di obrolan malam makin up to date. Bersama saya Olive Lee, malam hari ini saya mau bahas tema agak-agak sedikit bikin bulu kuduk merinding. Tahu nggak sih, saya mau ngebahas tentang rumah hantu. Rumah hantu adalah rumah yang konon katanya dihuni oleh makhluk astral yang kita sendiri tidak tahu keberadaannya dan tidak bisa dibuktikan dengan kasat mata atau kita tidak bisa melihat. Tetapi ada sebagian orang yang peka bisa merasakan keberadaan makhluk astral tersebut. Bisa mulai dari baunya, dari aroma, dari keberadaan percaya atau tidak percaya, tetapi Anda bisa merasakan makhluk astral tersebut. Bahkan tidak sedikit juga makhluk astral tersebut menampakkan wujudnya kepada si penghuni rumah tersebut. Dan apakah ada hubungannya rumah hantu ini dengan asal muasal dibangunnya rumah tersebut? Benar gak sih rumah berdiri di atas kuburan itu juga sudah termasuk penghuni kuburannya akan hadir di situ? Atau rumah tersebut dibangun karena belum ada ritual untuk seperti kalau orang Jawa bilang katanya syukuran atau mungkin kayak syariat atau apalah namanya untuk membuktikan kalau rumah itu tidak berhantu atau segala macam. Dan benarkah ada berbagai macam cara pengusiran atau menyikapinya rumah hantu tersebut, lalu bagaimana? Dan kalau memang benar-benar rumah hantu itu sudah ada, kita perlu pindah atau kita perlu usir atau mungkin kita ajak mereka untuk nonton obrolan malam. Bagaimana pemirsa, setuju? Di 021515 satunya 3 kali Anda boleh ajak hantu atau siapapun untuk menelpon saya. Kita bincang-bincang mengenai rumah hantu. Ada pakar Feng Shui di sini, Julius Fang. Koko Fang, apa kabar? Sehat? Oh, sehat, Oli. Gak cuma baca Feng Shui mengenai hoki si rumah itu, ya, energi baik, tetapi ada energi buruk. Salah satunya energi buruk yang dihasilkan dari rumah hantu ya? Ya. Secara Feng Shui sebenarnya kita nggak menyebut secara eksplisit atau secara jelas rumah hantu. Tapi kita sebut adalah rumah yang mempunyai karakteristik energi yang buruk. Energi negatif yang aktif. Gitu. Nah, jadi kita nggak menyebutnya adalah rumah berhantu A, rumah berhantu B gitu loh. Walaupun studi mengenai rumah hantu ini dalam Feng Shui sendiri baru dilakukan belum lama. Artinya walaupun ilmu Feng Shui sudah 5.000-6.000 tahun, tapi penjurusan atau studi mendalam mengenai rumah hantu rupanya tidak sedalam ribuan tahun. Ya, jadi kurang lebih sekitar baru ratusan tahun. Tapi ada studinya. Kalau keberadaan hantunya itu sendiri kan sudah berabad-abad, sudah lama. Kenapa baru diadakan studinya? Apa karena sekarang zamannya modern, baru-baru dicari tahu asal-muasalnya? Biasanya sih gini, biasanya tentu ada kita sebut itu akan seiring dengan kita sebut urban tale atau cerita masyarakat. Nah karena cerita masyarakat itu kadang begitu melegenda ya. Kalau di Indonesia seperti kayak rumah Pondok Indah yang di Jakarta gitu ya, salah satunya misalnya. Begitu melegenda baru orang berusaha mencari tahu apa penyebabnya gitu loh. Jadi kadang mungkin ada dulu sebelum mungkin ada, tapi yang meriset mendalam itu artinya yang sampai meneliti kenapa ini rumah ini kok punya kriteria seperti ini, misal berhantu dan sebagainya gitu loh, baru dipelajari secara mendalam, misalnya faktor internal atau faktor eksternalnya seperti itu. Ya. Kalau berarti ada penelitian atau riset ya? Ya, riset. Ketika mengetahui itu faktor internal dan eksternal. Ya, eksternal. Seperti apa sih riset dari peneliti rumah hantu itu?
Biasanya kalau faktor yang bersifat internal dalam satu rumah itu yang punya ciri-ciri atau karakteristik rumah berhantu kita sebut ya, atau yang rumah yang energi negatifnya itu aktif, antara lain rumah tersebut mempunyai beberapa kriteria. Pertama misalnya adalah rumah itu umumnya gelap atau remang-remang. Oke. Kalau warung remang-remang nggak berhantu? Itu hantu yang tipe lain. Beda lagi ya, tipe hantunya lain. rok-rok pendek. Ya. Ya, kalau itu yang kelihatan. Ini kayak Ya, hantu, kalau ini hantu yang, nyata ya. Ya hantu nyata kelihatan. Kalau yang ini saya bicara yang abstrak yang tidak kelihatan. Oke. Ya. Jadi pertama mesti gelap dan remang-remang. Kemudian yang kedua adalah yang dia punya karakteristik adalah mesti lembab ya atau dingin. Ya. Oh, Ya. oke. Jadi dia lembab ya, basah, kemudian ketiga adalah dingin ya. Jadi lembab basah itu artinya Ini beda bahasanya ya, ya, beda bahasa. Beda. Sebelum kita ngomong yang basah-basah dan yang lembab-lembab, Dan kita dingin. break dulu dan dingin. Seperti apa lagi sih karakter dari rumah hantu, ciri-cirinya? Benarkah ada ciri khusus juga seperti bau khusus, seperti sesuatu yang Anda rasakan? Tetap di obrolan malam makin berhantu. Bersama saya Lively di obrolan malam makin spooky. Anda pernah juga nggak sih ngerasain hal aneh tiba-tiba lagi nonton TV terus mati sendiri, atau Anda lagi di ruang tamu tiba-tiba airnya nyala sendiri? Ini kejadian-kejadian yang tidak biasanya, yang mungkin agak susah dijelaskan. Percaya atau tidak percaya, Anda boleh telepon ke kita di 021515 satunya 3 kali. Ceritakan pengalaman yang paling seru yang pernah Anda temui di rumah Anda, kalau memang Anda meyakini kalau itu rumahnya berhantu. Ini punya banyak, semua rumah punya banyak cerita. Awal didirikan, tanah itu siapa yang punya, histori dari nenek moyang zaman dulu yang kebanyakan orang percaya bahwa rumah dibangun, rumah itu ada penunggunya, apalagi kalau ditambah, kalau kan katanya ada akses eksternalnya ya. Kalau misalnya rumah itu misalnya dibangun di atas kuburan, dan mereka selalu mengatakan dipastikan si penghuni kuburan pun akan hadir di sana. situ. Jadi memang ada cerita seperti itu ya, bahwa rumah yang katanya dibangun di atas kuburan itu sangat tidak bagus. Karena dibilang bahwa energi negatif dari yang kuburan tadi itu bisa masuk atau menghantui atau menimbulkan pengaruh hoki yang tidak bagus buat penghuni rumah. Ya, seperti itu kan ya. Somehow itu memang separuh benar, separuh tidak benar. Nah, separuh yang benar itu seperti apa? Separuh benar itu misalnya kuburannya. Ya, pemirsa, itu dia waktu pas bongkar kuburan ya, tidak dibongkar habis. Kemudian kuburannya masih basah. Nah, sifatnya basah itu artinya kuburan tersebut misalnya makamnya masih baru, kemudian tulang belulangnya itu digali, kemudian tidak dipindahkan total, jadi masih ada yang tersisa, masih tersisa dan sebagainya. Kita sebut masih ada sesuatu yang tertinggal lah di dalam sana ya. Kemudian langsung dibangun, kemudian tanpa ritual atau apapun yang istilahnya yang memadai kayak gitu loh. Yang seharusnya kalau memang mau dipindahkan semua berserta dengan tulang belulangnya, Nah, atau kayak ada izin permisinya lah gitu ya. Terus juga mesti setelah udah diangkat itu terlebih bagus lagi kuburannya dikeringkan dulu, misalnya dikena sinar matahari setelah digali, di sinar matahari minimal berapa bulan sampai sudah ready untuk dibikin perumahan atau sesuatu properti di atasnya. Berarti sebenarnya itu bisa diuraikan secara ilmiahnya juga. Artinya paparan sinar matahari mengurangi kan rasa lembab yang sudah ada. Dan kemungkinan untuk si hantu singgah itu juga tidak akan terjadi karena terusir, karena kan udah ada matahari, udah jadi fresh, jadi seger. Kurang lebih berarti DNA-nya dari orang meninggal itu yang itu sudah tidak ada, lebih sudah terurai lah. Ini kalau ngomongin soal akses eksternal lagi, rumah itu bisa berhantu, salah satunya misalnya penunjangnya adalah lingkungan sekitar terlalu banyak pohon. Zaman dulu kan suka ada tuh pohon-pohon yang sudah tumbuh rindang ratusan tahun dan bahkan susah banget ditebang. Akhirnya dibiarkan. Cuma yang jadi bahaya adalah kalau dibiarkan lebatnya ke kanan kiri, tidak dijaga. Itu juga bisa menimbulkan rumah berhantu dong. Yes.
pada dasarnya pemirsa tadi seperti saya ngomong bahwa ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ya, nah faktor eksternal itu antara lain seperti misalnya pohon yang saking besarnya lebat, oke, kemudian sinar matahari saja nggak bisa tembus. Ya, penghuni di Saya ada penelpon. Sepertinya Yasir juga punya cerita seru. Hai Yasir. Obrolan malam. Malam semakin pantas. Panas. Yasir. Panas, iya. Kenapa? Kamu baru bangun rumah? Iya, ceritanya gitu, Mbak. Di daerah Jawa Barat lah, tepatnya Sukabumi. Nah, kemarin itu kan masih ya, lembab lah, kan kata tadi kan lembab. Terus pada saat saya ngaji itu banyak gangguan ya, seperti mati lampu satu. Terus ada hama padi tuh tiba-tiba dateng gitu. Hama padi. Ya. Kayak bau sangit gitu loh. Oh, oke. Nah, pada saat ngaji aja gitu loh. Nggak itu siang, nggak itu malam kan sehari 2 hari full saya ngajiin. Saya nggak tahu konon dulunya seperti apa, saya nggak tahu. Cuman pada saat malam pertama itu saya tidurin kan, tempat saya tidur, itu sempat kayak ada yang mau coba untuk kayak terasa sesak gitu, untuk kayak mau masuk gitu loh. Oh, oke. Tindihan Iya. tadi. Iya. Iya. Oke, jadi Pak Yasir meyakini bahwa apakah itu termasuk rumah hantu kah? Apa gimana, berhantu atau tapi gimana? sejauh ini kan sudah di ngaji ini, artinya sudah ada ritual untuk selamatan iya, ya. betul. Apa sejauh ini setelah ada ritual selamatan, hantunya sudah mulai aromanya sudah tidak ada, sudah mulai nggak ada, atau masih tetap diganggu? Ke hari keduanya itu tetap masih ada, itu dengan sepupu itu ngigonya dengan yang sama di hari pertama, Mbak. Oke. Ngigo seperti kayak nenek-nenek nangis begitu loh. Oke, jadi itu sudah berarti sudah istilahnya sudah kemasukan lah ya. Iya, ya ngigo lah, tapi dengan orang yang berbeda. Oh, ada yang berbeda. Oke. Sepupu juga sama. Di hari kedua ya beda orang, cuman suaranya pun sama seperti itu. Oke. Iya, Pak. Makasih. Oke, terima kasih Pak Yasir. Aku penasaran nih sebenarnya sekarang masih nggak, itu kan ceritanya sampai hari kedua ini sudah hari keberapa nih sekarang? Oke, sebenarnya kasusnya Pak Yasir ini sebenarnya mau dibilang jarang, tapi ada sering ditemukan juga ya. Sering itu artinya gini lah, dalam 100 rumah yang dibangun pasti ada setidaknya 1 atau 2 yang akan terjadi kasus-kasus seperti itu kan ya. Dalam feng shui yang secara ilmiah kita mempelajari bahwa bila satu bangunan mulai dibangun atau direnovasi, bahkan nggak dibangun, mulai direnovasi, bila tidak menggunakan pemilihan hari yang baik untuk renovasi rumah atau mulai bangun, misalnya pemancangan dan sebagainya. Ada hubungannya juga ya, hari baik tersebut. Yes, ya. Jadi hari baik tersebut kita sebut adalah hari yang harmonis, di mana akan digunakan untuk membangun. Misalnya rumahnya, let's say, misalnya yang tahun ini ya, tahun monyet ya, di rumah yang dengan karakteristik misalnya yang di utara nanti ya lebih akan beresiko untuk dibangun. Kenapa? Ya kenapa? Karena kalau di utara itu ada energi 3 pembunuh kita sebut ya. Jadi kalau di tahun ini misalnya bangun rumah dengan misalnya belakang rumahnya itu adalah utara, atau misalnya kita mau bangun satu rumah yang kita mulai pancang atau mulai kerjakan daerah utara dulu, baru terakhir rumah yang lain, atau rumahnya sudah ada kemudian kita renovasi bagian utara, maka itu akan mengaktifkan energi buruk dari kondisi lingkungan tanah sekitar itu. Nah, yang orang awam ketahui bahwa itu adalah misalnya gangguan makhluk halus dan sebagainya. Penasaran, energi buruk itu ternyata bisa dibangkitkan. Lalu bagaimana membangkitkan dan meredamnya? Tetap di obrolan malam, makin sekian. Yang begitu fenomenal, tayangan yang pastinya Anda tunggu-tunggu di obrolan malam. Makin malam makin memberikan inspirasi. Kali ini kita memberikan inspirasi bagaimana caranya memaknai rumah berhantu atau mengusir rumah hantu atau menghilangkan energi negatif dari sekitar rumah kita. Saya sih suka kata negatif.
ketika saya harus lihat tespek. Tapi kalau yang lain-lain saya nggak suka. Itu aja sukanya. Tapi kalau ngomongin soal rumah hantu lagi nih, rumah hantu itu kan ada faktor internal dan eksternal. Ya. Terus ada juga pemilihan hari baik. Orang Jawa juga tahu itu ya. Kayaknya pemilihan hari baik, kapan harus pindah, kapan harus bangun. Menarik. Ada nggak sih kejadian yang pernah Anda temui ketika pembangunan rumahnya salah di hari baiknya, di jamnya yang salah? Karena itu katanya berpengaruh, bisa mengaktifkan energi negatif. Oke, ya saya akan bercerita bahwa saya belum lama ini ditelepon oleh seorang ibu yang ada dari Bogor, yang bercerita bahwa rumahnya itu ada direnovasi, kemudian dia bercerita bahwa terjadi kecelakaan sehingga menyebabkan pekerjanya meninggal. Oke, kemudian dia ngomong, Pak, itu kata orang sekitar, maksudnya kata keluarga dan sebagainya adalah gangguan makhluk halus. Oke, tentu saya berusaha pakai logika dulu, saya berpikir apa emang benar gangguan makhluk halus. Saya tanya apa, ya kita berusaha ilmiah dulu lah, artinya makhluk halusnya apa, muncul, hahaha mengganggu, atau ada barang terbang dan sebagainya, atau ada yang sesuatu yang mendorong pekerja dan sebagainya. Kenyataannya memang cuma hanya kecelakaan kerja. Kemudian setelah saya tanya, misalnya Bu, kualifikasinya, kalau misalnya pembangunannya, ini kan kejadian tahun kemarin kan ya, kalau misalnya pembangunannya itu ada di selatan tahun kemarin dan di barat kebetulan, ya, jadi yang direnovasi adalah selatan, kalau nggak menggunakan hari baik, maka aktif ya energi buruknya, sehingga terjadi kecelakaan kerja gitu loh. Kemudian karena nggak harmonis, jadi ibu boleh, saya bilang ibu boleh katakan itu gangguan makhluk halus, ya bisa saja mungkin makhluk halus sono nggak pilih hari yang baik kemudian ngamuk, bisa saja. Tetapi karena tataran saya di daerah feng shui, saya bakal ngomong bahwa oh ini kita energinya negatifnya itu aktif gitu loh. Bentuknya makhluk halus yang ngamuk dan sebagainya mungkin itu bisa terjadi. Nah sekarang bagaimana solusinya? Tentu kita akan lihat case by case. Kalau yang kasusnya si ibu ini, solusinya antara lain kita gunakan hari baik lagi untuk mengaktifkan elemen baik, energi baik. Contohnya, artinya kayak di renovasi lagi dengan pemilihan hari baik. Tapi renovasi ini bukan berarti harus renovasi rombak semua enggak. Tapi paling tidak kayak cuma sedikit deh bagian yang direnovasi. Misalnya kemarin yang kasusnya yang jatuh itu, misalnya pekerja jatuh meninggal itu di selatan. Nah biasa kalau selatannya jelek, biasa utaranya akan bagus. Jadi kita ketok bagian utaranya untuk mengaktifkan energi baiknya, untuk counter. Oke. Menarik ya. Ada mitos mengatakan rumah itu akan berhantu atau hokinya juga kurang ketika rumah itu seperti letter L atau tusuk sate. Benar gak sih? Energi negatifnya katanya akan lebih banyak di situ. Jawabannya relatif. Kalau yang kena terutama tusuk sate ya, yang letter L belum tentu. Mau letter L dan mau letter L maupun T akan benar kalau dengan kondisi faktor eksternal seperti begini pemirsa. Misalnya ada badan air, seperti ada danau, rawa. Rumah saya dekat danau, dikelilingin danau loh. Ya, danaunya itu kalau bisa adalah yang kriteria yang punya aktif energi halusnya gitu, makhluk halusnya ya. Terutama adalah danaunya yang tidak terawat seperti rawa-rawa, kemudian ya kemudian sungai ya, kemudian sungai itu yang bukan yang mengalir deras tapi agak slow dan agak lambat, kemudian tadi atau misalnya di rumah kita dan sekitar kita itu punya kolam renang atau sumur. Jadi kalau yang punya kriteria tadi yang seperti saya ceritakan itu dengan kondisi yang ada air dan basah-basah itu, kemudian dia dari posisinya nusuk sate, contohnya misalnya sungainya itu menusuk sate di rumahnya, maka itu ada indikasi tinggi untuk terkena gangguan makhluk halus. Kalaupun jalanan misalnya kalau yang jalanan rumah mungkin terus nusuk sate gitu? Jalanan belum tentu. Ya, tapi aliran sungai yang mengarah ke rumah dia itu baru? Ya, aliran sungai yang menusuk pantat rumahnya atau yang ke depan rumahnya juga bisa. Banjir dong kalau ke depan rumahnya kok? Ya, misal begini, ini rumahnya, kemudian dia begini. Seperti gitu loh. Oke, jadi yang di belakang rumahnya juga sama. Ini misalnya rumahnya hadapnya ke arah sana, berarti dia dari belakangnya begini misalnya. Jadi seolah seperti itu kan faktor eksternalnya ya. Ada lagi nggak sih faktor eksternal yang mungkin kita tidak bisa pungkiri gitu? Bisa terjadi. Ada sebenarnya pemirsa. Kita sebenarnya cukup beruntung di negara yang tropis gitu ya. Faktor eksternal contohnya yang sering terjadi di daerah 4 musim. Jadi faktor berkabut,
dan dingin seperti salju dan kabut itu akan menambah. Maka kita lihat banyak tuh kadang cerita-cerita horor itu dibangun di dalam kondisi pas misalnya musim gugur atau di musim salju. Oke, tapi di musim yang lain tidak. Ngerti kenapa? Karena di musim itu tadi saya bilang persyaratan gelap, remang, dingin, lembab dan sebagainya itu sudah terpenuhi di sana. Nah, saya ada satu cerita menarik bahwa guru saya, bukan saya ya, guru saya pernah dipanggil waktu itu untuk eksorsisme, untuk mengusir setan di kedubes Amerika di New York saat itu. Saat itu sudah banyak ahli-ahli kita sebut orang pintar, bahkan suhu apapun, bante apapun dari Thailand itu banyak dipanggil oleh kedutaan itu untuk mengusir hantu di daerah di kedutaan besar itu. Nah, kemudian guru saya itu pada saat itu meneliti, oh rupanya ini negara 4 musim. Oke, dingin begitu banyak, kadang panas itu cuma hanya di musim semi dan di musim panas doang itu baru panas bisa masuk. Nah, rumahnya karena rumah kedutaan besar itu karena bangunan sudah lama, oke. Jadi atmosfer gelap, remang karena mau hemat biaya kadang gitu kan ya, oke. Jadi nyalain lampu seadanya. Kemudian juga atapnya itu nggak bisa ada terkoneksi dengan luar, jadi sinar matahari nggak bisa masuk. Oke, kemudian dia bangunannya itu banyak ada parkit dan kayu-kayu. Jadi sering didengar kedutaan besar bilang itu kok ada orang melangkah kayak ada seperti bunyi jalan. Nyek gitu loh. Seperti itu. Jadi dicari nggak ada gitu loh. Ya, ngerti kan? Jadi itu requirement. Itu yang akhirnya membuat mereka betah bertengger di situ karena lembab. Lembab. Nah, solusinya pada saat itu guru saya cuma begini aja bilang, kalau bisa kamu buat lebih banyak kaca-kaca. Oke, jadi supaya sinar matahari masuk. Kalau nggak bisa kaca, berarti kamu pakai cermin. Jadi sudah sinar matahari, pakai cermin pantulin lagi ke dalam. Kayak gitu. Betul. Jadi lebih banyak udara panas masukin ke dalam. Ya, sinar matahari banyak masukin ke dalam. Oke, menarik. Kalau energi faktor eksternal kan banyak sekali ya. Nah, sekarang kalau masuk ke internal, interior rumah itu selain mempengaruhi feng shui, apakah juga mempengaruhi kondisi rumah tersebut membangkitkan energi negatif? Patung. Salah satunya, atau lukisan yang katanya ada isinya juga. Ya, itu bisa sebenarnya. Meskipun studi mengenai bahwa patung dan lukisan itu ada di Simalor secara feng shui itu tidak ada studi yang khusus mengenai itu. Tetapi saya menemukan banyak kejadian-kejadian bahwa sesuatunya itu dihuni. Oke, biasanya sesuatu yang dihuni itu punya karakteristik begini. Dia mesti umumnya terbuat dari makhluk hidup, contohnya kulit binatang. Ya, atau lukisan itu misalnya dari lukisan di atas kulit binatang, atau patung itu berarti adalah sesuatu yang ada DNA orang hidupnya di dalam. Saya ada lukisan, itu udah lama banget ya, lukisan anak kecil 3 orang main kelereng. Di break dulu. Hai Ujang, kumaha damang? Alhamdulillah damang sehat walafiat. Amin. Ujang, silakan cerita. Iya. Halo, Ujang jangan dengerin suara TV. Kamu langsung telepon aku aja, Ujang. Saya mau tanya, setiap saya sholat tahajud tengah malam, halo. Setiap saya kalau sholat tengah malam itu sering melihat anak kecil itu di depan rumah saya. Apabila kalau saya lagi zikir selalu ada itu anak kecil. Apalagi di bulan-bulan ini sering hampir 2 kali. Itu apakah menjadikan positif, apakah negatif? Apa mungkin dia mau menyampaikan pesan, Ujang? Kenapa? Mau menyampaikan pesan ke kamu anak kecil itu? Iya, karena saya setiap malam saya sering alhamdulillah sholat tahajud. Cuman itu tidak setiap malam, tapi saya kalau setiap yang paling tepat setiap malam Senin Pon itu sering anak kecil itu selalu lewat gitu. Oke. Mungkin dia tanya, Bapak kapan pulang? Bukan ya Ujang? Bang Toib dong jadinya. Ujang, selain anak kecil ada suara aneh lagi kah? Iya, itu juga suka ada kadang-kadang memanggil nama saya gitu. Ujang, sate Ujang. Ya? Bukan ya? Bukan, itu yang sering itu anak kecil.
Anak Bahkan, kecil aja panggil-panggil. Iya, anak kecil aja. Kamu yakin itu bukan anak kamu dari wanita lain? Bukan. Karena saya jujur aja, saya ini kan rumah baru, bahkan istri juga baru. Jadi Istri makanya baru Ujang. Ada Ujang Iya. itu mungkin dari istri yang lama Ujang. Baru menikah maksudnya? iya. Oh, baru Oh, menikah. menikah. Pikiran Ya, positif. maksudnya kan sebelum nikah saya bikin rumah baru. Ya, ya, ya. Terus istri juga baru. Ya, ada keguguran apa istrinya, Pak? Enggak ada. Oke. Ya. Cuman saya sering mendawamkan Ya, gimana, Pak? Halo? Oke, putus ya kayaknya ya. Ya. Pak Ujang sepertinya banyak sekali aura negatif di sekitar Anda. Mau tahu jawabannya apa? Nyai akan kembali lagi tetap di obrolan malam makin sepi. Saya Lively di obrolan malam makin spooky malam hari ini. Ini ya kalau ngomongin soal rumah hantu pasti bikin bulu kuduk Anda berdiri. Lalu apa yang harus dilakukan? Ini si Ujang katanya melihat anak kecil di sekitar dia, terutama pada malam hari. Itu sebenarnya benar atau karena hantu itu katanya kan bisa Anda datangkan sendiri dari hasil imajinasi Anda, Ya. atau memang itu sebenarnya hadir, Ya. eksis? Nah, sebenarnya gini, kasusnya Pak Ujang ini ya, sebenarnya banyak kita temukan, ini banyak. Jadi ada contohnya ada orang yang punya kemampuan tertentu, misalnya melihat makhluk halus. Seperti indra keenam. Ya, indra gitu. keenam ataupun apapun itu ya, ada yang bisa bahkan ada yang bisa Berkomunikasi berkomunikasi dan bahkan, sebagainya. Nah, otomatis kita mesti tahu dulu ya, apakah Pak Ujang ini apakah memang benar punya kemampuan untuk melihatnya dengan apa mata telanjang gitulah ya, langsung. Ini bisa dibuktikan dengan orang yang lebih ahli juga melihat memang benar ada. Ya, kalau memang Pak Ujang nggak bisa komunikasi, berarti orang ahlinya komunikasi. Ya, justru saya merasa bahwa ada kadang banyak kasus yang terjadi adalah orang mengalami kita sebut seolah-olah bisa melihat tapi adalah fantasi. Halusinasi. Halu bahasa Ya, sekarang. jadi bilang. halusinasi ini terjadi biasanya karena di saraf di otak ini dan saraf di mata ini ada mengalami gangguan. Jadi seolah-olah kita melihat tapi enggak. Nah, caranya mengkonfirm ada kepada orang ahlinya seperti itu. Oke, yang memang benar-benar ahli Ya. bisa melihat dan merasakan Ya. langsung kehadiran Nah, makhluk ya, astral. oke. Kita angkat dulu dari Kenny Chico. Di sini ada Kenny Ciwa. Halo, Obrolan malam. makin malam makin berhantu. Oke. Ken, ini Ken Aru. Beneran ganti nama dia Kenny Chico. Ken Aru silakan Iya. Ken. Ya, mau tanya apakah rumah yang menghadap timur itu atau yang misalnya menghadap matahari langsung itu terlihat bagus. Terus saya kan di depan rumah kan tanam bambu di antara dua pohon mangga. Itu kira-kira sesuai, seimbang atau gimana itu? Itu aja. Oke, jawab Kenichi, menurut Anda apakah berhantu atau tidak tuh? Maksudnya rumah yang dia hadap timur, Betul. apakah bagus atau tidak? Kemudian apakah bisa ada unsur gangguan halus dan sebagainya? Sebenarnya pemirsa perlu kamu tahu bahwa rahasia secara feng shui di mana ada gangguan makhluk halus atau kita seolah-olah bisa melihat makhluk halus. Rahasianya di sini. Perhatikan sektor timur dari rumah Anda. Sektor timur. Ya, Timur itu sektor timur. Jadi dari sektor tidak persis matahari terbit. Pokoknya timur. Taunya dari mana? Taunya adalah buka kompas Anda, oke? Kemudian lihat dari tengah ruangan Anda, sektor timur itu berarti dari range-nya dari sekitar kan tepat timur 90. Ya, tepat 90 berarti 30 derajat ke kiri dan 30 derajat ke kanan. Oke. Nah, biasanya kalau di sektor bagian timur Anda taruh sesuatu yang mengandung unsur logam. Oke, unsur logam misalnya ada lukisan dari logam, gong dari logam, lonceng angin, oke. Apapun dari logam. Ya, bahkan motor Anda parkir di sektor timur pun ya, kalau mata Anda cukup awas dan atau saraf Anda yang mudah terganggu, Anda akan melihat fenomena hantu. Oke, kenapa? Karena di daerah sektor timur itu kalau Anda mengaktifkan itu unsur logamnya dan unsur kayunya ini tabrakan. Logam itu ya kita
anggap seperti benda yang Anda taruh di sana. Kayu itu mewakili saraf. Jadi kalau dua ini kita getarkan sama, terjadi tuburukan energi ini akan mempengaruhi saraf mata kita. Ini kita sebut dengan fantasi atau halusinasi melihat hantu. Jadi sebenarnya hantu yang akan dilihat adalah fantasi. Benar atau tidak? Makanya itu saya bilang perlu orang ahli, ya pemirsa, perlu orang ahli untuk mengkonfirmasi. Anda tidak usah bercerita banyak hantu yang Anda lihat itu seperti gimana. Kalau Biarkan memang saja, undang dia saja. ahli, dia akan tahu langsung. Akan langsung ya. seperti bagaimana. Menarik ya. Nih, saya ada kejadian rumah berhantu. Kita pernah dulu ada beli, orang tua saya sih, rumah berhantu. Kan katanya hantu itu timbul di jam malam. Tapi yang menariknya ini yang melihat lebih dari satu orang, dan itu di siang hari. Kita melihat sosok kayak laki-laki, kakek-kakek gitu, tiba-tiba jalan, terus kita nggak tegur, tembus tembok. Waduh. Ya, kalau saya sih sudah lari, jujur aja. Ya. Karena udah sering kejadian kayak tempat makan terbang gitu. Ya, ini memang dalam ribuan kasus memang ada seperti begini. Saya bahkan mendengar, tapi syukurlah saya belum pernah ketemu, karena rumah yang saya audit secara fungsi itu mungkin penunggunya masih yang halus-halus, yang ramah-ramah, baik budinya dan sebagainya. Jadi cuma hanya gangguan ringan lah, seperti misalnya pusing ya, atau rasanya sesak, kemudian kayak mau mual itu juga. Ya. Jadi kita begitu masuk satu rumah, kemudian rasanya pusing, sesak, kemudian kadang suhunya drop dan sebagainya ya. Kalau kita nggak bisa lihat ya, kalau kamu bisa lihat kemudian ditambah kombinasi tambah ciri-ciri yang tadi saya sebutkan itu confirm ya, artinya kita bisa mengkonfirmasi. Nah, kalau kasus yang seperti yang tadi itu benar, nggak bisa dibohongin, itu berarti benar sudah gangguan. Tapi kalau cuma hanya penampakan, kemudian satu dua hal yang bikin kita kayaknya resah dan sebagainya, saya rasa itu masih bisa kita kita negosiasi dengan memindahkan ya. Biasanya bukan saya melakukan, tapi saya ada kenalan yang untuk istilahnya menegosiasi untuk memindahkan mereka. Nah, kalau kasusnya yang sudah yang agak nakal-nakal, yang main bareng dan sebagainya, kelihatannya mereka juga agak sulit dinegosiasi. Mending kita yang mengalah, kayak seperti itu. Kita yang pindah? Iya. Akhirnya sih saya jual. Ya, makanya saya bilang, atau solusi lainnya gampang, rubuhkan lagi kembali. Dikatanya direnovasi yang baru. Ya, rubuhkan lagi kembali bangunannya, kemudian kasih sinar matahari beberapa bulan, bangun kembali, beres. Oke. Artinya mengeringkan kembali. Agak lumayan take time ya. Dan habis biaya, buang waktu dan biaya. Tapi memang itu salah satu cara ampuh untuk mengusir para hantu itu tersebut. Wow, sekarang tujuan dari hantu-hantu itu tetap singgah di rumah kita. Kok kira-kira bisa jawab gak ya? Anda boleh bergabung di 021515 tetap di obrolan malam makin. Kembali lagi bersama saya Olivia di obrolan malam. Makin malam makin memberikan inspirasi untuk Anda. Sekarang kita tanya ya, tujuan dari makhluk halus itu singgah di tempat kita apa sih? Dan benarkah mitos mengatakan bahwa menabur garam juga bisa mengusir para makhluk halus? Benar gak? Oke, secara feng shui itu jawabannya ya. Kalau adalah energi buruk, energi negatif yang aktif sehingga menimbulkan kesan seolah-olah hantu yang mengganggu rumah tersebut. Ya, seperti tadi yang bapak-bapak yang tadi ceritakan, ada yang sebagian itu biasanya umumnya punya ciri-ciri rumahnya baru. Oke. Kita juga baru kan? Ya, rumahnya baru. Kenapa? Karena rumah baru yang dibangun ya pemirsa, itu waktu pas bangun, pilih hari buat untuk bangunnya bukan hari yang baik, sehingga energi buruknya aktif, atau setelah direnovasi seolah menjadi rumah baru, kemudian energi buruknya aktif. Nah, kalau itu solusinya gampang ya, itu cuma hanya garam kasar aja. Atau campur beras. Kalau suka simpan bunga kamboja? Kalau bunga saya rasa kurang efektif. Bukan, justru saya suka simpan. Apakah itu simpan. akan malah mengaktifkan? Malah mengaktifkan? Tidak. Itu mengaktifkan jodoh. Saya akan banyak makan bunga kalau gitu. Ya, itu menarik energi. Oh iya. Itu ya. Kalau untuk bunga. Jadi kalau bunga di sekitar kita. Tolong ini jangan pakai yang plastik, yang asli ya, saya bisa makan. Jodohnya dekat nanti. Ya. Jadi perlu pemirsa ketahui juga bahwa biasanya kadang kalau dalam praktek ya, di dalam sehari-hari, kalau praktek para praktisi feng shui kalau masuk ke dalam satu rumah, mereka mengetahui, mereka selalu menggunakan kompas ini. Kompas ini bukan biasanya untuk mengetahui kualitas satu energi satu bangunan.
Ya. Bisa kelihatan. Ini Ya. kan sebenarnya, maaf, aku bisa pegang nggak kok? boleh. Oke, ini kan bukan kompas biasa. Kenapa saya bilang bukan kompas biasa? Karena ada banyak kata-kata yang Aksara Cinanya. aksara Cina Ya. yang mungkin ada arti-arti dan pengertiannya sendiri. Nah, Ya. yang mana nih kameranya? Ya. Nah, ini berarti ada pemaknaannya Ya. sendiri ketika misalnya si anak panah ini mengarah kemana dan kemana begitu. Ya, betul. Jadi, Sekarang nih lihat, ini arahnya kemana nih? Ya. Nih, lihat, ini lihat ke sini. oke. Panahnya. Nah, jadi yang, Kan beda kan? yang dilihat adalah biasanya jarum di tengah. Ya pemirsa, jarum di tengah ini menunjukkan ke arah mana? Misalnya menunjukkan utara, timur, selatan, dan barat. Oke, Kemudian, utara mana? kemudian kita melihat, misalnya garisnya di sini. Misalnya kita membaca ke arah sana, hadapnya sana. Kemudian kita membaca garis ini. Nah garis ini kualitas energi apa yang kita baca di sana. Misalnya kualitas energi ini adalah energi yang bagus, jelek, sedang, dan Apa yang sebagainya. Anda baca di ruangan ini, di Oke. studio saya? Ya, tentu ini perlu analisa ya, tapi kurang lebih ya saya tidak bisa akan hanya serta-merta hanya ngomong dengan begini Paling kemudian tidak energi ini. baik atau energi negatif yang Ya, ada di ruangan ini? otomatis saya bilang bahwa ini adalah bagus ya. Kenapa? Karena di sini energi ini angka derajat ini kalau dalam tema kita yang hari ini rumah berhantu, derajat ini bukan terletak di derajat yang void. Void itu artinya derajat yang kosong. Derajat kosong itu adalah biasanya akan terjadi di derajat misalnya 0, 15, setiap 15 derajat. Jadi 0, 15, 30, 45 dan sebagainya. Oke, kalau misalnya derajat misalnya 7 kan berarti kan 0 sama 15 kan di antara, bukan di antara yang 0 dan 15 itu kan. Oke, kalau misalnya 7 derajat hadapnya misalnya, berarti itu masih oke. Nah, kalau rumah kita tepat di 0 derajat atau 15 derajat 45 tepat di sana yang kelipatan 15 tadi, maka itu disebut rumah void. Nah, rumah void itu biasa terjadi ketidakstabilan energi. Dengan demikian rumah yang berhantu akan mudah diokupansi oleh yang hadap-hadap derajat itu. Oh, berarti mengaktifkan Ya. energi-energi. Pemirsa, kalau memang rumah Anda, misalnya saya diukur punya ukur, menghadapnya ke 0 derajat atau 15, yang pokoknya kelipatan 15 tepat, nggak usah khawatir, miringkan pintunya aja sudah beres. Jadi Sudah bisa ditata. jangan misalnya jangan menghadap 30 derajat tepat, misalnya menjadi 29 atau 28. Oke. Paling tidak dirubah posisi pintu aja gitu ya. Ya, karena itu posisi void artinya kosong. Itu cocok untuk yang Tempat kayak semacam ibadah. tempat ibadah. Sesuatu yang kosong, manusia sudah nggak ini. Kalau digunakan untuk rumah, tempat tinggal dan sebagainya, maka akan terjadi ketidakharmonisan. Karena tidak stabil energinya gitu loh. Bagaimana caranya selain memindahkan pintu tadi, Mm-mm. mengeluarkan energi negatif, itu gue coba sebenarnya tuh. Energi negatif Ya. yang sudah ada di dalam rumah. Kalau memang gangguannya benar-benar adalah makhluk halus, ya yang seperti tadi piring terbang atau apa benar sampai itu, saran saya kalau memang ada orang yang lebih ahli atau kenalan yang bisa negosiasi, ya lakukan negosiasi dulu. Jadi sayangkan kalau mau pindah rumah dan sebagainya. Kalau sampai tidak bisa Kalau dinegosiasi, setannya nggak bisa dinegosiasi Ya, atau hantunya tidak bisa dinegosiasi. oke, kalau hantu tidak bisa dinegosiasi, mau nggak mau cuma dijual, atau kalau tidak ya diratakan kembali berapa bulan, kemudian bangun kembali. Dibangun tapi tunggu waktu ya, Tunggu waktu, biar dijemur. matahari masuk Ya, dulu. Oke. Ya. Nah, tapi kalau misalnya yang gangguan seolah-olah seperti gangguan makhluk halus, tapi bukan makhluk halus, taunya dari mana? Taunya biasanya adalah Anda pindah rumah baru, atau Anda baru renovasi, atau Anda baru bangun rumah. Umumnya itu bukan makhluk halus di sana. Itu adalah gangguan energi negatif. Nah, gangguan energi negatif itu gampang. Sebar aja garam kasar, campur beras, merata ke seluruh rumah dan lingkungan Anda untuk menetralisir lagi energi Di rumah buruknya. tuh halaman pakai ruang tamu juga nggak? Iya, semua yang lantai dan Diamkan area sekitar. berapa lama? Biasanya 8 jam ya pemirsa. 8 jam. 8 jam. Oke. Oke, moga-moga itu bisa menetralisir yang Anda sebut gangguan-gangguan yang halus tadi itu. Ya. Oke.